Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV Palembang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji dengan segala rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, diiringi salawat serta salam semoga tercurah senantiasa bagi Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mencoba untuk menyadari bahwa setiap waktu demi waktu yang berjalan itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang berlalu berganti menit, berganti jam, berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, dan berganti tahun. Tentunya dari hari-hari yang ada, yang paling menentukan kebahagiaan adalah sejauh mana kita memanfaatkan setiap masa yang sudah berlalu itu sebelum nantinya tiba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, ada yang juga singkat atau pendek umurnya. Meskipun sejatinya setiap umur hamba-hamba Allah, kita manusia, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum saat kita dilahirkan. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengabarkan bahwa sesungguhnya ketika akan ditiupkan ruh kepada janin seorang ibu, ketika ruh kita akan ditiupkan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat, wahai malaikat, tentukanlah baginya bagaimana keadaan hidupnya dan juga kapan ajalnya, kapan kematiannya. Hadirin pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kondisi tersebut kita lihat di dalam kehidupan bermacam-macam bentuk yang Allah hadirkan, tentunya menjadi pelajaran. Ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang disingkatkan umurnya. Tapi segala sesuatunya menentukan adalah bagaimana setiap kita mengisi hari-hari tersebut adalah hari-hari yang manfaat. Wa ma khalaqtul jin illa liya'budun, itulah kewajiban kita. Selain itu, kewajiban yang berikutnya adalah menjadi pelaksana kehidupan atau dengan amanah kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-12 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang menghidupkan setelah mematikan. Bahwa sesungguhnya ada fase yang akan kita lewati nanti setelah kematian, bahwa kita dihidupkan kembali. Namun di balik itu kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Akulah yang menuliskannya dan mencatatkan, dan juga mencatatkan juga apa bekas-bekas yang ditinggalkan selama kehidupan. Maka dari waktu demi waktu yang berjalan ini, sebaiknya setiap kita mengisi hari-hari untuk mencatat ataupun mempersiapkan catatan-catatan yang terbaik yang nanti akan dipersembahkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dari yang ada yang dipanjangkan umurnya, ada pun yang disingkatkan umurnya. Maka ada istilah, ada umur yang barokah. Namun ada istilah pula keberkahan umur. Ini dua kondisi yang sejatinya berbeda. Karena mengapa?
Ada yang umurnya yang panjang namun tidak barokah. Tapi ada yang umurnya walaupun singkat penuh dengan keberkahan. Bagaimanakah umur yang barokah dan bagaimanakah keberkahan umur itu? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah menyinggung tentang ada istilah umur yang barokah, ada juga berkah umur, ya, keberkahan umur. Apakah perbedaan dari dua istilah ini? Tampaknya sama, tapi ternyata mengandung makna yang cukup berbeda. Kita bicara dulu tentang keberkahan umur. Maka ada orang-orang yang diberikan keberkahan umur dengan dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur seorang hamba tentunya Allah punya rencana. Dan rencana ini pasti adalah rencana terbaik bagi sang hamba. Karena ada yang diberikan keberkahan umur dengan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk mengumpulkan sebaik-baik amal. Ada juga yang diberikan umur yang panjang untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa yang lalu. Namun ada juga umur yang berkah atau keberkahan umur yang diberikan karena amal yang dilakukannya saat ini, sehingga Allah panjangkan umurnya sebagai bentuk hadiah bagi sang hamba. Terbukti pada masa dahulu, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diceritakan ada seseorang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya karena amal soleh yang dilakukannya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi malaikat Jibril, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, siapakah pemuda itu?" "Oh, itu adalah temanku," kata Nabi Ibrahim. "Dia akan melangsungkan pernikahannya besok hari." Lantas bukan malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat maut mengatakan, "Wah, sesungguhnya temanmu itu besok akan meninggal. Sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat disayangkan." Nabi Ibrahim ada satu niat terbetik pada dirinya untuk mengabarkan. Dia ingin temannya menyegerakan acaranya, melangsungkan pernikahannya, lalu mengabarkan keadaan yang nyata. Namun akhirnya diurungkan oleh Nabi Ibrahim, biarlah waktu berlalu begitu saja sesuai yang telah ditakdirkan Allah, ditetapkan oleh Allah. Sampai akhirnya keesokan harinya Nabi Ibrahim menyaksikan sahabatnya tersebut melangsungkan pernikahan, lalu berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, ternyata sampai berketurunan. Nabi Ibrahim malah bingung, kenapa temannya ini masih hidup dalam kondisi yang sehat walaupun sebelum sudah dikabarkan akan meninggal dunia. Bertanyalah akhirnya Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Allah, engkau kabarkan setahun yang lalu bahwa sahabatku ini akan meninggal, tapi kenapa dia masih hidup dan bahkan terus hidup dengan keberlimpahan?" Apa kata malaikat Israel mengabarkan? Allah menahan kematiannya, Allah menunda kematiannya karena amal soleh yang telah dilakukannya sebelum ajalnya ditentukan. Pada malam pernikahannya dia sedekahkan hampir sebagian dari apa yang ia miliki kepada jalan Allah. Ternyata itu yang menjadi jalan kemuliaan. Maka dari sekian banyak hadis tentang sedekah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa salah satu keutamaan sedekah adalah memperpanjang umur, menolak bala dan lain sebagainya, di antara berbagai keutamaan yang ada. Nah, maka dari kisah ini kita lihat bagaimana sesungguhnya Allah berikan sebuah keistimewaan, karena hak Allah yang maha memberikan keistimewaan bagi setiap hamba-hambanya. Keistimewaan diberikan karena keberkahan umur dengan amal soleh. Tapi
Ada kondisi yang Allah berikan panjang seperti yang disampaikan di awal, karena Allah berikan kesempatan seseorang hamba untuk memperbanyak amal-amal soleh sepanjang hidupnya. Kalau kita lihat kenyataan di masyarakat kita, di masjid-masjid, siapa yang paling banyak memenuhi masjid dengan jemaahnya? Rata-rata orang tua yang sudah mulai pensiun, betul? Tapi walaupun demikian, itu sebuah kabar gembira. Karena mengapa? Allah panjangkan umur dan ia menyadari, lalu semakin mendekat kepada Allah. Yang sayangnya, walaupun sudah pensiun, masih jauh dari masjid, masih jauh dari rumah Allah, masih jauh dari ketaatan. Maka sebaik-baik manusia, ketika Allah panjangkan umurnya, maka dia semakin memperbanyak amal-amal soleh. Maka itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amali. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang ketika Allah panjangkan umurnya, maka semakin baik amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, sahabat Kompas, Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan waktu ataupun umur yang Allah berikan kesempatan itu, perbanyaklah dengan amal soleh. Karena kita tidak tahu rahasia apa yang ada di balik umur yang panjang. Ada yang diberikan sampai 60 tahun, ada yang diberikan sampai 70 tahun, ada yang diberikan sampai dengan 80, 90, 100 tahun, tapi tidak lebih dari itu. Tapi semua yang ada dari umur yang diberikan, ada amanah di balik itu. Baik itu untuk mengumpulkan amal, atau mungkin ketika dulu hidup penuh dengan gelimang dosa, maka kesempatan untuk memperbaiki diri. Wajar kalau ada satu istilah di masyarakat kita, kenapalah orang-orang yang jahat, orang-orang perampok, orang-orang yang suka berbuat kejahatan itu tidak mati-mati, umurnya panjang. Sejatinya Allah sebenarnya ingin memberikan kesempatan dia untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tinggal akankah dia mengambil kesempatan itu atau tidak? Ataukah dia sempat untuk mengambil kesempatan itu atau tidak? Karena Allah memang Maha mengampuni setiap dosa, akan mengampuni setiap kesalahan hambanya walaupun seluas buih di lautan. Tinggal sang hamba mampu mengambil kesempatan itu atau tidak. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya setelah yang satu ini. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang-orang yang memang Allah berikan keberkahan umur yang dipanjangkan, ada yang disebabkan karena amalnya, atau diberi kesempatan untuk beramal dan memperbaiki diri. Lantas bagaimanakah umur yang barokah? Umur yang barokah tentunya umur yang ketika Allah berikan hidup bagi dirinya, dia isi dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dengan maksimal. Maka bisa jadi ada orang yang Allah berikan umur yang pendek, tapi dengan pendeknya umur itu, seumur hidupnya yang dia lakukan, mulai dari masa baliknya sampai meninggal, penuh dengan penghikmatan atau amal soleh, bahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kehidupannya, untuk masyarakat, untuk agamanya, untuk bangsanya, dan lain sebagainya. Kita lihat betapa banyak ulama-ulama yang meninggal di usia muda. Umurnya muda secara ukuran, tapi sesungguhnya nilai keberkahannya panjang dalam hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin ada juga ulama-ulama yang sampai sepuh, diberikan panjang. Bisa jadi Allah punya rencana untuk apa? Agar manfaatnya juga semakin luas, semakin banyak dinikmati oleh umatnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah yang paling tahu rencana terbaik tersebut bagi kita semua. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan umur yang ada, maka setiap kita punya tanggung jawab untuk meraih
dan juga memaksimalkan keberkahan dari umur tersebut. Maka bagaimanakah upaya kita untuk memaksimalkan hari-hari kita menjadi umur yang barokah? Tentunya tiada lain adalah semakin meningkatkan diri dengan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hari-hari kita dengan semakin memperbanyak ibadah, isi hari-hari kita dengan zikrullah. Zikrullah tidak semata-mata harus akhirnya memegang tasbih sepanjangan atau apa, tapi isi hati kita senantiasa ikat kepada Allah. Ingin bekerja, ingat ibadah. Ingin berjalan-jalan, ingat ibadah. Dalam kondisi apapun. Maka kata Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah, jaga takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita mintakan, yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah demikian Allah, di meja redaksi masuk satu pertanyaan tentang umur seorang di antara kita yang biasanya sebagai ungkapan syukur dengan umurnya itu ada sebuah kebiasaan di masyarakat kita. Apa kebiasaan itu? Merayakan ulang tahun. Ini masih terjadi khilafiyah pendapat di antara umat Islam sendiri. Di kalangan ulama juga berbeda pendapat bagaimana menyikapi tentang perayaan ulang tahun. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Namun sejatinya sebenarnya balik kepada bagaimana niatnya dan bagaimana cara melaksanakannya. Itulah baru yang menentukan hukumnya, boleh atau tidak. Karena bisa jadi perayaan ulang tahun itu hukumnya menjadi boleh. Sejatinya dia boleh karena sesuatu yang perkara yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Namun dia bisa berubah menjadi sesuatu yang haram ketika salah dalam pelaksanaannya. Kalau seseorang merayakan ulang tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena bertambahnya usia, diberikan masih kesempatan menjalani kehidupan, lalu dia akhirnya sebagai ungkapan syukurnya berbagi rezeki kepada mungkin sahabat, kepada teman, ya judulnya mungkin mentraktirlah sebagai ungkapan syukurnya, tidak masalah, tidak mengapa. Atau bagi-bagi nasi kotak kepada keluarga, kepada tetangga, tidak masalah sebagai ungkapan rasa syukur. Ataupun memang membuat acara perayaan, di dalamnya diisi dengan berbagi santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, di dalamnya berisi acara membaca Quran bersama, atau diisi dengan zikir bersama, ada mungkin tausiah, tidak masalah. Itu adalah bentuk-bentuk kesyukuran. Namun perayaan ulang tahun bisa jadi menjadi sesuatu yang haram ataupun bernilai buruk di hadapan Allah ketika diisi dengan acara-acara yang itu menimbulkan hal-hal yang menjauhkan dari rahmat Allah. Salah satunya yang sering banyak terjadi di kalangan umat Islam juga, merayakan ulang tahun, ada budaya meniup lilin seperti yang dilakukan. Meniup lilin ini sesuatu yang tentunya tidak layak dilaksanakan untuk umat Islam. Karena mengapa? Itu budaya dari agama-agama di luar Islam. Ada ungkapan doa di hadapan lilin, itu yang tidak bolehnya. Kenapa? Bagaikan para pemuja-pemuja api yang meminta doa kepada dewa-dewa apinya. Maka itu yang menjadi sesuatu yang tidak boleh kita laksanakan. Atau mungkin di dalamnya dirayakan dengan acara-acara yang pesta pora yang euforia berlebihan. Ada pesta dansa yang sampainya laki-laki dan perempuan melakukan ikhtilat campur baur. Atau bahkan mungkin lebih parah lagi, ada pesta narkoba, ada pesta apa di dalamnya yang itu semuanya menghadirkan kebebasan laki-laki dan perempuan. Nauzubillah min zalik. Itulah perayaan yang akhirnya membawa bencana kemurkaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau perayaannya dilakukan dengan bentuk kesyukuran, boleh-boleh saja. Baik, sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin untayan dan uraian yang kami sampaikan pada hari ini, menjadikan umur kita umur yang barokah, dan juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur bagi kita semua. Apakah dipanjangkan oleh Allah ataukah kita mendapatkan usia yang pendek? Wallahu a'lam bishawab.
Yang penting adalah tugas kita memaksimalkan hari demi hari, waktu demi waktu ini dengan kualitas amal soleh yang terbaik. Di antara berbagai aktivitas kita, di antara berbagai aktivitas pekerjaan, perniagaan, dan lain sebagainya, kita maksimalkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, nilai-nilai ibadah dan amal soleh. Semoga nantinya ketika kembali kepada Allah dengan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.